Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Baik Anda sekalian, di kelas 8 ini pada semester pertama ini pelajaran pertama kita adalah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik ya Ananda. Bapak akan menjelaskan pelajaran kita pada uraian-uraian berikut ini. Baiklah Ananda sekalian, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Coba perhatikan yang ini. Gambar apa ini? Kemudian yang di sampingnya, yang ini dan yang ini. Siapa yang tahu gambar apa itu? Baik Ananda sekalian. Ya, benar. Itu adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Memang pada kesempatan ini Ananda sekalian, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menunjukkan dalil wajibnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, menyebutkan fungsi kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, menyebutkan kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Nanda sekalian, keempat tujuan pembelajaran ini sebisa mungkin kita bisa kuasai pada pertemuan ini. Baik Ananda sekalian, apa sih arti iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul-rasulnya. Dalilnya adalah Quran surah An-Nisa ayat 136. Ayo kita ngaji ya, dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari akhir, maka sungguh ia berada pada kesesatan yang nyata. Ayat ini menegaskan Ananda sekalian, kita sebagai umat Islam wajib hukumnya beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda sekalian, apa sih fungsi kitab-kitab Allah turunkan ke permukaan bumi ini? Untuk apa? Nah, Ananda sekalian, manusia hidup kalau tidak ada pedoman hidupnya akan berbuat sekehendak hatinya. Oleh karena itulah diperlukan suatu panduan sebagai pegangan, pedoman hidup bagi manusia agar tidak tersesat dalam kehidupan ini. Dan pedoman hidup tersebut adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kitab itu kita bisa mengetahui antara yang benar dengan yang salah, antara yang halal dengan yang haram, antara yang baik dan yang salah. Ananda sekalian, kitab-kitab yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan ke permukaan bumi ini sebenarnya tidak hanya Al-Qur'an ya. Ada kitab Taurat dan ini yang pertama diturunkan oleh Allah. Nabi yang menerimanya adalah Nabi Musa alaihi salam. Apa isinya? Nah, ini isi kitab Taurat. Ya, ada 10
isi kitab Taurat itu yang sering disebut dengan Ten Commandment. Nih dia Ananda sekalian. Apa itu Ten Commandment? 10 perintah. Apa saja yang 10 itu Anda bisa melihat di sini. Perintah mengesahkan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyebut Allah dengan sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, menghormati orang tua, larangan membunuh sesama, larangan berbuat zina, tidak boleh mencuri, jangan menjadi saksi palsu, dan tidak boleh mengambil hak orang lain. Nanda sekalian, selanjutnya yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ini hanya sekedar ilustrasi saja. Zabur merupakan pedoman hidup bagi umat Yahudi. Ajarannya secara lebih umum adalah mengenai tentang zikir, kemudian nyanyian-nyanyian sebagai pujian atas Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang telah diberikan kepada kita. Yang ketiga adalah Injil. Kepada siapa Injil diturunkan? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Diturunkan di Yerusalem, berbahasa Suryani, dan pedoman hidup bagi Nabi Isa dan kaumnya, yakni kaum Nasrani. Ajaran pokok secara umum sama dengan kitab-kitab sebelumnya, tetapi secara lebih rinci isi kitab Injil sebagai berikut. Yang pertama adalah perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hanya menyembah Allah. Yang kedua adalah membenarkan keberadaan kitab Taurat. Dan yang ketiga, menghapus beberapa hukum di dalam kitab Taurat. Dan yang keempat, kelak akan datang Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir adalah Al-Quran, kitab suci kita umat Islam. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahasa Arab diturunkan di Mekah, kerajaan Saudi Arabia. Berbeda dengan 3 kitab sebelumnya, Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Al-Quran merupakan kitab yang menyempurnakan 3 kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Apa saja isi kitab Al-Quran itu? Nah, secara umum kitab suci Al-Quran berisi 5 hal. Pertama adalah mengenai akidah, yakni pokok-pokok keimanan atau keyakinan. Contohnya adalah rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Itu semuanya adalah akidah, keyakinan kepada Allah. Yang kedua adalah akhlak, yakni budi pekerti, perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Yang keempat adalah muamalah, yakni tata cara berinteraksi, bersosialisasi, berhubungan dengan sesama manusia. Dan yang keempat adalah tarikh, yakni sejarah atau kisah-kisah umat terdahulu yang merupakan pembelajaran bagi kita umat kemudian. Nanda sekalian, selain Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur, Allah juga menurunkan suhuf. Apa suhuf itu? Nah, Nanda sekalian, suhuf dia juga wahyu Allah Subhanahu wa taala, hanya saja masih berupa lembaran-lembaran terpisah dan belum dibukukan. Contoh Nabi yang menerima suhuf adalah Nabi Ibrahim alaihissalam 10 suhuf, Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Kira-kira suhuf itu gambarannya seperti gambar yang ada di slide ini. Nah,
Apa sih perbedaan antara kitab dengan suhuf itu? Nah, perbedaannya kitab dan suhuf adalah kalau kitab dia sudah dibukukan. Berbeda dengan suhuf yang masih berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Selain itu, isi kitab tentu lebih lengkap daripada suhuf. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Anda sekalian, kita sampai di rangkuman. Apa sih yang kita dapat dari pelajaran kita ini? Yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, yakni percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Yang kedua, wajib kita beriman kepada kitab-kitab Allah sesuai dengan firman Allah yang tercantum di dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. Nah, kemudian yang berikutnya, kitab yang diturunkan Allah berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia agar tidak tersesat dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir adalah yang keempat, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda sekalian, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.